Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Septo Mulyono. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kelas 7 semester 1, kita akan membahas masuk ke bab 2 yang berjudul Norma dan Keadilan. Kita akan membahas bab 2 yang bagian pertama, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Simak terus videonya sampai selesai ya. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum, yaitu sebagai berikut. A. Kepentingan umum, terdiri atas 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya, mempertahankan diri dari serangan negara lain. 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. B. Kepentingan masyarakat, terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. 2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial, contohnya perlindungan lembaga perwakilan atau keluarga. Perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. 3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan norma moral, contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. 4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. 5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna. 6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. C. Kepentingan pribadi terdiri atas kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, hak milik. 2. Kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. 3. Kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini pengertian norma ya. Norma juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Ini pengertian norma. Kemudian istilah norma itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu norm, dan bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab qaidah yang berarti hukum. Nah, kalau secara bahasa ini norma itu berasal dari 3 ya, dari bahasa Inggris norm, dari bahasa Yunani nomoi atau nomos, dari bahasa Arab qaidah yang semuanya berarti hukum. Kalau secara pengertiannya ini ya, norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, atau dapat diartikan norma, aturan, atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Macam-macam norma. Jadi ini macam-macam norma ada 4 ya. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia.
selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Nah, ini norma kesusilaan ini berasal dari hati manusia ya. Hati manusia itu selalu berkata benar dan orang lain tidak dapat membohongi hati kita. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau norma kesopanan ini berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan. Norma agama. Kalau norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Nah, kalau norma agama ini peraturan yang sumbernya dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, norma hukum ini dibuat oleh badan-badan resmi negara ya, dan sifatnya ini memaksa. Kalau perintah ya harus dilaksanakan, kalau larangan ya harus ditinggalkan dalam norma hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, itu adalah macam-macam pengertian dan macam-macam norma. Baik, itu materi kita yang pertama di bab 2 ini ya. Tugasnya adalah merangkum. Rangkumlah materi tersebut, kemudian tulis dalam buku tulis dan beri nama lengkap, jangan lupa, kelas, mata pelajaran, foto jawaban dikirim ke WA guru PPKN atau ke Bapak ya kalau di sekolah Bapak. Baik, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan Bapak ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.